الحمد لله الحمد لله الذي علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأطيعوا الله فقد قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم وصدق الله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah semuanya calon-calon penghuni surganya Allah. Di dalam Al-Quran Allah menyeru kepada orang-orang kafir menggunakan kata ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Di dalam Al-Quran mengatakan ya ayuhan nabi, wahai nabi, menyeru untuk nabi. Di dalam Al-Quran juga menyeru kepada ya ayyuhalladzina amanu, ini yang paling banyak, wahai orang-orang yang beriman, khusus orang yang Islam dan juga beriman. Tapi juga ada dalam Al-Quran mengatakan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kenapa Al-Quran menggunakan kata an-nas, manusia? Ini ada indikasi bahwasannya Al-Quran itu dipastikan bukan saja hudal lil muttaqin, petunjuk untuk orang-orang yang beriman, tapi juga hudal linnas, petunjuk untuk manusia. Siapa manusia? Kita ini, baik yang beriman, taat maupun yang tidak beriman, yang ahlul ibadah maupun yang ahlul maksiat sekalipun, diseru oleh ayat ini ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ini sifat Rahman Rahimnya Allah. Saking sayangnya Allah kepada hambanya, maka Allah bertanggung jawab penuh ketika menciptakan manusia, itu lengkap dengan tuntunannya, yaitu Al-Quranul Karim. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran dikatakan ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, wahai manusia, makanlah apa-apa yang ada di bumi ini yang halal-halal dan yang baik-baik. Jadi kita disuruh makan semua yang ada di muka bumi ini yang halal dan juga baik. Kenapa halalan diserandengkan dengan thayyiban? Karena banyak makanan yang halal tapi tidak baik. Halal bagi sebagian orang atau baik sebagian orang, belum tentu baik sebagian orang yang lainnya. Ini bersifat umum. Wahai manusia, seakan-akan Allah ingin bicara, makanlah
makanan-makanan yang dapat membuat kesehatan. Makanlah apa-apa yang tidak membuat sakit, atau makanlah yang halal tapi tidak berlebihan sehingga tidak membuat sakit. Jadi secara umum Al-Quran memerintahkan kita untuk makan yang halal dan yang baik agar tubuh kita ini sehat. Sehingga kalau sudah sakit, maka kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nilainya jadi berkurang. Yang tadinya bisa sujud ruku ketika sakit tidak bisa sujud dan ruku. Maka Allah ingin manusia itu senantiasa dalam keadaan sehat. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, janganlah kau ikuti jejak-jejaknya setan. Ketika orang tidak menjaga makanannya, maka termasuk orang yang mengikuti jejak-jejaknya setan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di surah Yunus 53, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia. Jadi kalau bicara manusia, sekali lagi konteksnya adalah manusia yang ada di seluruh muka bumi ini. Qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum. Sungguh telah datang bagi kalian Al-Quran itu sebagai mau'izah, sebagai pelajaran. Jadi yang bernama makhluk bernama manusia, seyogianya wajib mengikuti Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran ada mau'izah di situ, ada pelajaran-pelajaran yang baik, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Kemudian wa shifa'ul lima fis sudur, dan juga obat lima fis sudur untuk apa-apa yang ada di sudur. Mana sudur? Dada. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika orang sakit hati pasti menunjuknya ke dada. Ketika orang kemudian terhindar dari bencana, katakanlah nyaris tertabrak oleh kendaraan, maka dia akan bicara alhamdulillah, merasa lega, memegang dada kita. Ada apa di dada itu? Di dada itu ada qalbun. Dalam bahasa Arab qalbun itu jantung. Kalau hati itu kabidun, hati bimana liver yang physically. Tapi Nabi mengatakan ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahat jasadu kulluh wa idza fasadat fasadat jasadu kulluh, ala wa hiyal qalbu. Ingatlah sesungguhnya dalam satu jasad ada satu gumpal daging. Bila baik, bila bagus daging ini, maka bagus pula seluruh jasad ini. Dan bila rusak daging ini, maka rusak seluruh jasad ini. Apakah dia? Dia adalah hati. Hati bermakna majaz yang bersemayam di dalam dada atau di jantung. Organ yang paling pertama merasakan sakit ketika berita buruk adalah di dada atau di jantung, berdetuk dengan kerasnya. Maka ketika ini terus menerus berita buruk disugestikan ke dalam pikirannya dan ke dalam hatinya, maka lambat laun penyakit jasad atau penyakit fisik akan mendatanginya. Maka biasanya dokter ketika memeriksa mengobati ada saran yang tidak tertulis, Pak, jangan banyak pikiran ya. Maksudnya adalah pikiran yang dapat merusak hatinya, hatinya kemudian akan mempengaruhi kepada jasadnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada sahabat Nabi bernama Said Al-Khudri. Beliau membacakan suratul Al-Fatihah, suratul Fatihah kepada seseorang yang terkena sengatan sejenis kalajengking, yang kakinya lumpuh, sudah lumayan kronis.
dibacakan suratul Fatihah dengan keyakinan dan memberitakannya kepada Nabi, siapa yang mengajarimu? Engkau wahai Rasulullah. Karena diberikan hadiah kambing, Rasulullah minta bagian. Artinya Al-Quran ketika dibacakan ini mengandung obat dari segi suara, mengeluarkan gelombang yang sangat positif dan sangat dibutuhkan bagi manusia. Jadi orang yang sering baca Quran berarti sering mendengarkan Quran minimal dari mulutnya sendiri. Ini akan merubah karakter seseorang. Kalau kita lihat orang yang suka musik rock, mesti pakaiannya berbeda dengan orang yang suka musik pop misalnya. Akan berbeda juga dengan musik keroncong. Padahal tidak ada SOP, kalau senang musik rock pakaiannya begini, musik rock pakaiannya begini, musik dangdut pakaiannya begini, tidak ada. Itu sudah otomatis pengaruh daripada suara yang disugestikan kepada bawah sadarnya. Nah, ketika Al-Quran ini sering dibaca, maka akan menjadi obat bagi pikiran dan hatinya untuk berpikir positif. Maka dari saat ini ketika orang itu senantiasa bingung, sering cemas, kemudian mudah tersinggung, dan penyakit-penyakit hati yang lainnya, maka sering-seringlah membaca dan mendengarkan Al-Quranul Karim. Bahkan kalau kita ini malas sholat, bisa jadi itu gangguan dari syaitan yang membisikkan kepada hati untuk berat melakukan sholat. Maka untuk menambah keimanannya, kata Allah di surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman ketika disebutlah pada Allah bergetar hatinya. Coba kita identifikasi hati yang sehat ketika mendengar lafaz Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lafaz adzan berkumandang, maka akan mengatakan hatinya dengan bahagia, alhamdulillah, sudah waktunya sholat asar. Terbayang pahala yang luar biasa, ditinggikan derajatnya, langkah-langkahnya dan gugurnya dosa-dosanya ketika setelah selesai sholat berjamaah. Maka dia menggegas meninggalkan pekerjaannya menuju masjid-masjid Allah. Apabila malas, ini ciri-ciri hati yang sakit. Hati yang sakit, maka kata Allah, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, maka zadathum imanan, bertambah keimanannya. Maka ketika kita malas ibadah, sering-seringlah buka Al-Quran, membaca Al-Quran, menyimak bacaan-bacaan Al-Quranul Karim. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian surah yang selanjutnya, surat Al-Isra 80 dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai obat lahir maupun batin. Jadi yang utama ketika kita sakit, maka bacalah dengan membaca Al-Quran minimal suratul Fatihah dengan penuh dengan keyakinan dan keimanan. Insya Allah itu sembuh. Kalau memang belum sembuh, teruslah dibacakan dan bisa dibantukan berobat dengan medis, tapi jangan menghilangkan obat dengan Al-Quranul Karim, karena Allah dan Rasulnya mengajarkan demikian. Agar gimana? Agar seperti apa? Wa rahmatul lil mu'minin, agar mendapat rahmat lil mu'minin, untuk orang-orang yang beriman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ala kulli halin wa ni'matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأطيعوا الله فإن التقوى منبع السعادة الدنيوية والأخروية. فقد قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم وصدق الله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah yang kedua ini saya akan membacakan satu buah hadis. Mudah-mudahan kita termotivasi untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an sampai akhir hayat kita. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah berkumpul satu kaum, siapa? Kita ini, di dalam suatu rumah, yaitu rumah Allah, salah satu rumah Allah, masjid, musola, tempat tinggal kita, baik rumah sendiri maupun kontrak. Yang bagaimana disebut rumah Allah? Yang yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, Al-Qur'anul Karim. Kemudian wa yatadarasunahu bainahum, di antara mereka saling mempelajarinya. Jadi jangan bosan-bosan berinteraksi dengan Al-Qur'an. Belum bisa baca, belajarlah. Sudah bisa, maka amalkanlah. Maka kata Nabi, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali bagi akan turun ketenangan. Hari ini yang hidupnya tidak tenang, kembalilah kepada Al-Qur'an, baca Quran, pelajari Al-Qur'an. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diselumuti rahmat. Cirinya adalah banyak doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita punya hajat-hajat yang sulit dikabulkan oleh Allah, mungkin kita jauh dari Al-Qur'anul Karim, maka dekatlah kepada Al-Qur'anul Karim. Ada penyakit bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh, maka kembalilah kepada Al-Qur'an. Insyaallah Allah Maha Penyembuh. Wa hafathumul malaikah, kemudian dijaga, dinaungi oleh para malaikat. Yakinlah, tanamkan kepada generasi-generasi penerus kita. Kita bisa khawatir anak kita jauh dari tempat tinggal kita di negeri barat sana, tidak usah khawatir kalau Al-Qur'an ada di dalam dirinya, hidup dalam dirinya, siang malam pagi sore kita tidak khawatir. Wa hafathumul malaikah, dijauhi, dinaungi, dijaga oleh para malaikat. Dan yang lebih istimewa lagi, orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an, wa dzakarallahu fi man 'indah, dan Allah menyebut-nyebut namanya. Siapa? Mereka yang sibuk dengan Al-Qur'an. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa yang besar maupun yang kecil ya Allah, dosa-dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja ya Allah. Hendak kemana kami bermunajat kalau bukan kepada Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami tak sanggup menahan siksa kuburmu ya Allah. Kami tak sanggup menahan siksa api neraka-Mu ya Allah, yang satu hari di sana 1000 tahun lamanya ya Allah, yang jatuhnya saja ke dasar neraka 70 tahun lamanya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa dari mata kami, dosa-dosa dari lisan kami, dari telinga kami ya Allah, bahkan dari kemaluan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa-dosa saudara-saudara kami, mereka yang beriman, mereka yang Islam, mereka yang laki-laki maupun yang perempuan ya Allah, mereka yang masih hidup tengah-tengah kami maupun yang telah wafat meninggalkan kami ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Mereka yang masih hidup tengah-tengah kami, muliakanlah hidupnya ya dengan berselimut ibadah padamu ya Allah, taat takwa kepadamu ya Allah. Mereka yang saat ini sakit ya Allah, sembuhkanlah penyakitnya ya Allah. Jadikanlah sarana gugurnya dosa-dosanya atas penyakit yang dideritanya ya Allah. Mereka yang saat ini terbaring terbujur kaku di dalam kuburmu ya Allah, jangan kau siksa mereka ya Allah. Jangan kau siksa atas dosa yang mereka telah lakukan di dunia ya Allah. Ampuni mereka ya Allah.
Sayangi mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami suatu kami kecil ya Allah. Kami bukan apa-apa tanpa mereka ya Allah. Kami tidak akan lahir di dunia ini tanpa mereka ya Allah. Ampuni keduanya ya Allah. Kumpulkan kami dalam nikmat surgamu kelak nanti ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa ladzikrullahu akbar. Qimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أعوذ بك. الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض
هل يراكم من أحد ثم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وادخل الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفينا ومولانا محمد وسلم ورد وتبارك وتعالى سادتنا سبي رسول أجمعين، آمين آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وسيدنا أبي العباس وسيدنا بل ابن ملكا وسيدنا خضير وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل لنا ودين محمد صلى الله عليه وسلم وإيمان إيمان المؤمنين وإسلام الإسلام المسلمين وصلاتنا صلاة الخاشعين وقيامنا قيام الخائفين وركوعنا ركوع المتواضعين وسجودنا سجود المتضرعين وشهادتنا شهادة الملائكة المقربين وديتنا نية المخلصين وعملنا عملا صالحين وذنوبنا ذنوب المستغفرين وحياتنا حياة العلماء العاملين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة عند الموت. اللهم هون علينا بسكرات الموت ونجاة من النار وعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم مالك